Tapi kita lanjutkan yang keenam. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah. Itu dengan tangan kanannya. Fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan sedekah tersebut. Hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini adalah suatu hal yang puncak keikhlasan. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan puncak keikhlasan tersebut, dia sembunyikan amal soleh dia, ya. Dia sembunyikan amal soleh dia sampai-sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu yang diinfakkan oleh tangan kanan. Artinya tangan kanan, tangan kiri adalah bagian dari tubuhnya. Dan tangan kanan, tangan kiri selalu dua teman sejoli. Di mana ada tangan kiri sering digunakan untuk nyetir, dia untuk angkat barang, berdua. Dia kalau berjalan bergandengan tangan ini, sehingga apa yang dilakukan oleh tangan kanan selalu tangan kiri tahu, dan bahkan tangan kiri selalu membantu tangan kanan. Tapi ketika dia berinfak dia sembunyi. Sampai tangan kiri yang dekat saja tidak tahu. Artinya ini orang ini luar biasa, dia benar-benar menyembunyikan amal solehnya, ya, luar biasa agar tidak ada yang tahu. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Sebisa mungkin. Sekarang saya ajak para hadirin hadirat untuk introspeksi diri. Coba kita renungkan. Kita punya amal soleh banyak insyaAllah ya. Mungkin tidak sebanyak orang lain, tapi adalah. Taib. Amal kita yang cuma kita yang tahu, ada tidak? Coba dipikirkan. Sedekah istri juga tahu, anak juga tahu. Ini semua tak ada salat ini. Coba yang orang tidak tahu yang mana? Coba pikir, ada enggak? Kalau ada alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ada alhamdulillah. Kalau tidak ada, usahakan kita punya amal soleh yang tidak tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin. Kata Rasulullah SAW yang mengatakan demikian, "Man istata'a minkum." Siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal soleh, maka lakukanlah. Taib. Di antara sarana yang paling kuat agar kita bisa terhindar daripada riya dan sum'ah adalah menyembunyikan amalan. Sebagaimana Abu Hasim pernah berkata, "Uktum min hasanatik kama taktum min sayyi'atik." Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan dosa-dosamu. Kita kalau punya maksiat, kita enggak ingin orang lain tahu. Kita enggak ingin orang lain tahu. Sebagaimana kebaikan, usahakan agar orang lain tidak tahu. Jiwa ini digelitiki, ingin ngomong, ingin cerita, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah ini, ingin cerita. Kenapa kita ingin cerita? Karena sungguhnya kita ingin diakui oleh orang yang mendengar tersebut. Kita ingin mendapatkan pengakuan. Kita tidak puas dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Hati ini masih kurang bahagia kalau orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan. Ini penyakit. Harusnya kita berusaha belajar bahwasanya kalau Allah yang tahu, kita malah lebih bahagia. Yang lain tidak tahu, berusaha. Saya amal soleh yang lain tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kita kalau bisa seperti itu, kita harusnya bangga. Alhamdulillah, dalam maksudnya, alhamdulillah ya Allah kau berikan aku kemudahan untuk melakukan suatu amal soleh yang orang lain tidak ada yang tahu. Itu memang sulit ya. Tapi kalau bisa itu yang terbaik. Makanya menjadi orang yang spesial. Dia beramal soleh, bersedekah sampai tangan kirinya pun tidak tahu. Maka kalau kita lihat bagaimana para salafus soleh dahulu, mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Bersusah payah, bukan bermudah. Mereka bersusah payah. Ada yang baca Quran, kalau yang lihat sampai nutup apa namanya, baju, menutup Qurannya. Ada yang berjihad dengan menutup wajahnya agar tidak ketahuan. Ada yang berpuasa, keluarganya enggak tahu. Pagi-pagi dia sudah sahur, kemudian dia berpuasa, istrinya enggak tahu, dia minta dibawakan sarapan, sampai di pasar dia kasih orang. Kemudian dia pulang, baru dia berbuka seakan-akan makan malam, padahal dia buka puasa. Istrinya pun tidak tahu kalau dia puasa sunnah. Tapi ada yang seperti itu maksud saya. Para salaf dahulu berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Dan kalau ada yang ketahuan amal soleh mereka, mereka marah. Mereka marah. Betul kita baca asar para salaf, kalau ada yang tahu, dia bilang, jangan cerita sama orang pun. Kalau saya meninggal, kau boleh cerita. Kalau sekarang enggak boleh. Dia enggak mau, dia takut. Takut riya. Takut riya. Di antara mereka ada yang salat malam, setelah salat malam, kemudian pagi-pagi dia pura-pura tidur, kemudian dia bangun baru pura, wah enak sekali tidur saya. Padahal dia salat malam. Agar orang menyangka dia tidak salat malam. Sampai seperti itu mereka menyembunyikan amal soleh mereka. Bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Zaman sekarang,
Orang-orang bersusah payah untuk men-share dan mempublish amal soleh mereka. Bersusah payah untuk men-share dan mempublish amal soleh kita. Makanya perbedaan kita dengan salaf cuma beda tipis, tinggal tangannya dibalik. Beda tipis. Kalau mereka dulu berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh, sekarang berusaha payah untuk pencitraan. Semua amal kita dilihat orang. Taib, mungkin ada yang berdalih untuk motivasi. Oke lah, mudah-mudahan kalian benar untuk motivasi. Ya, kita menyatakan ini bukan berarti untuk menuduh orang riya, enggak. Kita untuk diri kita sendiri. Waspada. Jika para salaf dahulu takut riya, kemudian kita merasa tidak takut. Kalau para salaf dahulu yang takwanya luar biasa, tidak merasa aman dari riya dan ujub, kemudian sekarang kita merasa aman, hendaknya kita waspada. Hendaknya kita waspada.